Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati. Kali ini aku akan membahas tentang soal-soal kompetensi teknis P3K Guru BK. Sebelum ke pembahasan, yuk bantu dukung channel aku dengan klik subscribe, like, dan komen agar channel aku berkembang. Terima kasih. Pembahasan soal nomor 1. Untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kesulitan belajar, dilakukan cara-cara mengidentifikasi seperti di bawah ini, kecuali A. Tes, B. Observasi, C. Evaluasi, D. Prediksi, E. Pengamatan. Jawabannya adalah D, karena prediksi bukan termasuk cara mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak. Nomor 2. Pemberian layanan bimbingan karir dapat dilakukan dengan teknik bimbingan kelompok. Di bawah ini manfaatnya kecuali A. Mengenal pribadi siswa yang lain, B. Situasi berkelompok, C. Adanya kerjasama, D. Belajar tentang saling menghargai, E. Tahu keburukan orang lain. Jawabannya adalah E. Pembahasannya karena manfaat dari adanya bimbingan kelompok yaitu terbiasanya dengan situasi berkelompok, artinya adanya dinamika kelompok yang bisa membuat kita itu lebih aktif dalam mengemukakan pendapat. Kemudian adanya kerjasama antara kelompok. Kemudian belajar tentang saling menghargai, karena di sini kita menjunjung tinggi sikap tenggang rasa agar ketika orang berbicara kita bisa mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian mengenal pribadi siswa yang lain yang tidak termasuk dalam manfaat bimbingan kelompok, yaitu tahu keburukan orang lain. Lanjut ke nomor 3. Trait and Factor adalah teori yang dikembangkan oleh A. Carl Rogers, B. Frank Person, C. Skinner, D. Hugo, E. Jason Birch. Jadi jawabannya adalah B. Frank Person. Pembahasannya teori trait and factor yang mengupas tentang perkembangan karir merupakan teori yang dikembangkan oleh Frank Person. Nomor 4. Andri jadi penjahit karena bapaknya seorang penjahit. Hal ini dikarenakan A. Karena keturunan, B. Pekerjaan dipengaruhi pembawaan, C. Jalan hidupnya, D. Karena ada faktor belajar dari lingkungan, E. Kodrat Tuhan. Jawabannya adalah D, karena ada faktor belajar dari lingkungan. Nah, hal ini terjadi karena karir itu bisa dipengaruhi lingkungan ketika kita melihat sosok yang mungkin membuat kita menjadi terbiasa gitu. Misalnya seorang anak dengan orang tuanya dokter dua-duanya, kemungkinan ada juga keinginan untuk menjadi dokter, atau hal-hal lain yang mungkin bisa membuat anak tersebut itu tertarik atau minat kepada pekerjaan tersebut gitu. Lanjut nomor 5. Fatima tidak dapat meniru gambar yang dicontohkan guru. Hal ini karena adanya gangguan pada A. Aspek perseptual motorik, B. Aspek emosi, C. Aspek bahasa, D. Aspek kognitif, E. Aspek logika. Jawabannya adalah A. Aspek perseptual motorik. Jadi hal ini tuh terjadi karena anak tidak dapat meniru gambar yang dicontohkan, sulit mempersepsikan peniruan terhadap suatu pola atau gambar. Jadi adanya gangguan aspek perseptual motorik namanya. Nomor 6. Tidak dapat mengidentifikasi apa yang didengar merupakan ciri anak yang mengalami A. Inner apasia, B. Reseptif apasia, C. Ekspresif apasia, D. Apasia, E. Disleksia. Jadi jawabannya adalah B. Reseptif apasia. Pembahasannya karena ciri dari anak yang mengalami reseptif apasia adalah ia tidak dapat mengidentifikasi apa yang ia dengar.
karena anak tersebut tidak bisa mengidentifikasi apa yang didengar, sehingga pesan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya sulit untuk diolah dan dijadikan sebuah instruksi ataupun sebuah tindakan yang akan dijadikan perilakunya. Nomor 7. Kesiapan organ fisik maupun psikis untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya disebut A. Perilaku instinktif, B. Perilaku keadaan sementara, C. Kematangan, D. Kesiapan fisik, E. Kesiapan psikis. Jadi jawabannya adalah C. Kematangan. Karena kematangan ini sudah termasuk adalah kesiapan organ fisik ataupun psikis untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Contohnya organ yang kesiapan fisik yaitu kesiapan reproduksi pada remaja. Kemudian secara psikis, emosionalnya sudah bisa untuk diatasi atau sudah bisa dikendalikan. Itu contoh perkembangan yang menjadi ciri dari setiap individu gitu. Nomor 8. Untuk melihat kriteria keberhasilan belajar siswa, maka guru seyogianya melakukan hal berikut ini, yaitu A. Melakukan evaluasi, B. Melakukan diagnosis, C. Melakukan identifikasi masalah, D. Melakukan bimbingan, E. Melakukan konseling. Jadi jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi. Karena di sini untuk melihat hasil kriteria keberhasilan belajar siswa. Kriteria keberhasilan belajar siswa itu bisa dilihat melalui melakukan evaluasi, artinya sejauh mana siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya diagnosis itu untuk mengetahui apa yang masalah yang dialami siswa dalam mengerjakan tugas atau dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau identifikasi masalah itu untuk mencari masalah-masalah apa saja sih yang menjadi penyebab timbulnya suatu tindakan pada peserta didik, atau hal-hal apa saja yang menjadi masalah pada peserta didik, itu namanya identifikasi masalah. Kemudian melakukan bimbingan. Bimbingan itu lebih ke pengarahan ya, sifat umum. Kalau konseling ini lebih ke tindakan wawancara, tapi wawancaranya itu terapeutik antara konselor dengan konseli yang bertujuan untuk mengentaskan masalah siswa serta memandirikan siswa agar bisa mengambil keputusannya sendiri dan bisa mengembangkan kemampuan siswa secara optimal. Jadi jawabannya adalah melakukan evaluasi. Lanjut ke nomor 9, proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak dengan wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat disebut A. Bimbingan, B. Pendidikan, C. Konseling, D. Pengembangan, E. Belajar. Jawabannya adalah A. Bimbingan. Karena bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Jadi bantuannya itu berkesinambungan dengan aspek kehidupan yang dijalaninya, sehingga dari bimbingan ini si peserta didik atau anak tersebut bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidupnya karena diberikan bimbingan berupa layanan dasar, berupa konten-konten yang memang membuat anak tersebut memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Lanjut ke nomor 10, pengertian bahwa perkembangan adalah proses yang kontinu mempunyai implikasi bahwa pada bimbingan karir adalah A. Perkembangan karir ditentukan oleh perkembangan, B. Bimbingan karir dapat diintervensi dalam proses perkembangan individu, C. Karir seorang ditentukan oleh perkembangannya, D. Perkembangan seseorang dapat diperlukan dalam perkembangan karir, E. Perkembangan karir menuju ke arah kemajuan. Jadi jawabannya adalah B. Bimbingan karir dapat diintervensi dalam proses perkembangan individu. Pembahasannya, implikasi perkembangan merupakan proses yang kontinu pada bimbingan karir, yaitu bimbingan karir dapat
Diintervensi dalam proses perkembangan, artinya seiring dengan proses perkembangan individu, maka dapat diintervensi itu diberikan keterlibatan perkembangan dalam proses perkembangan karir. Jadi ada campur tangan dari proses perkembangan sehingga mempengaruhi perkembangan karir seorang individu, di mana pengaruhnya itu bisa dalam segi fisik ataupun psikis yang nanti membuatnya menjadi berminat atau tertarik pada sebuah karir yang nanti akan dijalani. Nomor 11. Di bawah ini yang bukan merupakan bidang layanan bimbingan dan konseling adalah A. Pribadi, B. Sosial, C. Karir, D. Belajar, E. Kedisiplinan. Jawabannya adalah E. Kedisiplinan. Karena bidang bimbingan dalam bimbingan dan konseling itu cuma ada 4, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kedisiplinan ini adalah bentuk perwujudan dari bidang bimbingan pribadi, tuh ya. Jadi bukan termasuk ke dalam bidang bimbingan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kita lanjut ke nomor 12. Layanan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan adalah tujuan layanan. A. Layanan responsif, B. Layanan dasar bimbingan, C. Layanan perencanaan individual, D. Dukungan sistem, E. Layanan preventif. Jadi jawabannya adalah B. Layanan dasar bimbingan, di mana layanan dasar ini berupa pemberian layanan kepada peserta didik, baik berupa bimbingan klasikal, atau bimbingan kelompok, atau bimbingan lintas kelas atau kelas besar, berupa bimbingan dengan topik-topik yang diangkat secara umum, di mana topiknya ini dapat memberikan keterampilan kepada peserta didik atau keterampilan-keterampilan hidup kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengatasi masalah hidupnya dan menjadi mencegah timbulnya masalah pada peserta didik tersebut. Nomor 13. Siswa-siswa kelas 3 sangat menyukai Bu Desti karena beliau selalu memberikan permen atau coklat bagi siswa yang berani maju ke depan dan mendapat nilai tertinggi. Upaya yang dilakukan Bu Desti termasuk kegiatan A. Peningkatan keterampilan belajar, B. Peningkatan motivasi belajar, C. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, D. Kegiatan pengayaan, E. Peningkatan minat belajar. Jadi jawabannya adalah B. Peningkatan motivasi belajar. Karena di sini Bu Desti memberikan suatu stimulus berupa permen dan coklat sebagai siswa-siswinya bagi siswa-siswinya yang siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau yang mau maju ke depan gitu, sehingga siswa-siswinya itu berusaha untuk bisa belajar dan bisa menguasai apa yang diberikan oleh Bu Desti tersebut pembelajarannya. Karena kalau ketika anak tersebut sudah bisa mempelajarinya, maka bisa maju ke depan dan mengerjakan apa yang diminta Bu Desti. Itu adalah salah satu bentuk pemberian motivasi belajar kepada peserta didik gitu, sehingga peserta didik itu menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran, dan dampak baiknya juga bisa memberikan Bu Desti feedback disukai oleh siswa-siswi. Itu tadi siswa-siswi kelas 3 itu. Nomor 14. Kartu pribadi dalam layanan bimbingan adalah disebut A. Alat pengumpul data, B. Alat dokumen, C. Perlengkapan teknis, D. Alat penyimpan data, E. Alat evaluasi. Jawabannya adalah D. Alat penyimpan data. Pembahasannya, setiap siswa memiliki kartu pribadi. Kartu pribadi merupakan suatu daftar yang memuat seluruh informasi mengenai keadaan siswa, sehingga kartu pribadi ini disebut dengan alat penyimpanan data yang digunakan oleh peserta didik. Lanjut ke nomor 15. Di antara topik berikut yang tidak cocok dibicarakan pada layanan bimbingan kelompok bidang sosial yaitu A. Perilaku sosial yang bertanggung jawab, B. Memahami potensi diri, C. Membangun persahabatan yang baik, D. Kepemimpinan, E. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi jawabannya adalah B. Memahami potensi diri. Karena yang B ini termasuk ke dalam
bidang bimbingan pribadi, gitu ya. Kan bimbingan kelompok itu membahas tentang topik-topik yang umum. Nah, tapi di sini diminta bimbingan sosial. Bidang sosialnya itu A termasuk, C termasuk, D juga termasuk, dan E juga termasuk. Jadi B yang bukan. Jawabannya adalah B. Cukup sekian pembahasan soal dari aku. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.